Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuli Hartati, biasa dipanggil dengan Ustazah Dwi. Di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak Ustazah sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari rumah bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Karena dengan adanya musibah di negeri kita ini, yaitu COVID-19, kita diwajibkan untuk belajar dari rumah atau belajar daring secara online. Adapun kendalanya, ketika kita belajar daring atau secara online, itu kita membutuhkan pemahaman yang sangat luar biasa, pemahaman yang sangat tinggi dan belajar secara mandiri. Tetapi harus kita ingat, belajar dimanapun itu harus kita lakukan. Karena tidak ada suatu alasan untuk kita sukses, untuk kita maju, untuk kita semangat dalam belajar. Kalian bisa mencari referensi atau sumber acuan. Dari berbagai referensi, kalian bisa mendapatkan berbagai ilmu, berbagai wawasan yang untuk mendapatkan, mengembangkan, dan dengan belajar daring atau secara online, kalian akan mendapatkan beberapa referensi atau sumber buku, sumber acuan yang akan kalian bisa untuk mengembangkan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh ustaz-ustazah yang lain. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ustazah akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang teks berita. Pastinya kalian sudah sering mendengarkan apa sih itu teks berita. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah sering melihat atau menyimak bahkan mendengarkan berita. Teks berita itu merupakan suatu informasi yang bersifat aktual atau faktual sesuai dengan fakta. Kalian bisa membaca melalui media massa seperti koran, majalah, atau kalian bisa menonton atau melihat melalui media penyiaran seperti siaran di televisi, atau kalian bisa mendengarkan, bisa menyimak melalui audio pendengar seperti radio, internet, dan yang lainnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak video berikut ini. Teks berita ini terkandung di dalam materi Bahasa Indonesia kelas 8. Oke, pada era globalisasi saat ini, hampir saat ini di media sosial, di media massa manapun, berita merupakan konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, saat ini kita harus benar-benar bijak dalam menyaring berita. Apakah berita itu bersifat hoaks atau berupa sebuah fakta, sehingga kita tidak gampang untuk menyebarkan lewat media sosial manapun. Oke, yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian teks berita. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual di sini memiliki arti sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat dan baru terjadi. Apa sih unsur-unsur teks berita? Unsur-unsur teks berita itu yang pertama ada what atau apa. Yang kedua ada where, di mana. Yang ketiga ada when, kapan. Dan selanjutnya ada who, siapa. Dan yang terakhir ada who, bagaimana. Maksud dari keenam kata tersebut yaitu what, apa peristiwa yang diinformasikan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut,
Why? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan yang terakhir, who? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Di dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W plus 1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik Simba, yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita gampang mengingat untuk unsur-unsur berita. Selanjutnya kita memasuki struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi berita. Apa sih orientasi berita itu? Orientasi berita yakni adalah berisi pembukaan dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa yakni berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Ketiga adalah sumber berita atau yang terakhir. Sumber berita yakni dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak hanya ditulis di bagian akhir berita. Selanjutnya kita memasuki tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama, verbal transitif atau kata kerja transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contoh, yang pertama, ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah. Yang kedua, ibu pasti menyayangi semua anaknya. Verba mencuci dan menyayangi adalah verba transitif dan masing-masing diikuti oleh nomina, yaitu mobil di halaman rumah dan semua anaknya. Verba ini juga dapat dijadikan kalimat pasif. Seperti di bawahnya, mobil di halaman rumah sedang dicuci oleh ayah. Yang kedua, semua anak pasti disayangi oleh ibunya. Lantas, bagaimana contoh verba transitif dalam teks berita? Nah, silakan kalian simak. Contoh kalimat yang Ustazah berikan adalah yang kedua, kaidah kebahasan teks berita, verba pewarta. Verba pewarta adalah suatu kata yang digunakan untuk mengindikasikan adanya percakapan. Biasanya terdapat kata mengatakan, memaparkan, menjelaskan, memberitakan, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga adalah konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu, misalnya setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Dan yang kedua, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang.
Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Kalimat di situ memberikan contoh bahwasannya penulis berita menulis kembali kata-kata yang disampaikan oleh seorang narasumber. Kaidah kebahasaan teks berita yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh 1. Sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, di sana kedua dari contoh tersebut merupakan keterangan waktu dan tempat. Yang pertama ditunjukkan pukul 12.45, kemudian kota kejadian terjadi di Riau, dan kalimat yang kedua gempa terjadi di pagi hari yaitu di Maluku. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir yaitu penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum, karena berita bersifat global, bukan kedaerahan. Dan biasanya bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media yang bertaraf nasional. Nah, itu dia anak-anak ustazah sekalian. Video yang sudah kalian tonton itu merupakan video tentang teks berita. Semoga video yang sudah kalian lihat, kalian simak itu memberikan manfaat dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa, kalian setelah memahami, kalian harus merangkum isi dari video yang ustazah jelaskan. Kemudian kalian mengerjakan tugas yang ustazah berikan. Setelah kalian kerjakan tugasnya, jangan lupa kumpulkan pada setiap wali kelas kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa komen di kolom komentar YouTube video untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak ustazah sekalian, untuk pertemuan kali ini ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.